kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Sebelum memasuki materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rini Rarasati. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Lalu ada rekan saya, Riri Nur Hidayah dan Muhammad Rinaldi Gapimas. Bahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan. Yang kedua itu ada kelenjar apa saja yang berperan dalam proses pencernaan. Nah, yang ketiga itu ada apa saja bentuk gangguan dari organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada organ pencernaan pada manusia. Nah, kita harus tahu dulu apa itu proses pencernaan. Nah, proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, antara proses dan organ-organ serta kelenjarnya itu merupakan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan sendiri berfungsi untuk memecahkan bahan-bahan makanan menjadi sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Nah, berdasarkan prosesnya, proses pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Nah, apa sih proses mekanis dan apa sih proses kimiawi? Jadi, proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan makanan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, proses pencernaan makanan sendiri itu ada 6. Yang pertama itu ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua itu ada mastikasi. Mastikasi yaitu proses pengunyahan makanan oleh gigi. Nah, yang ketiga itu ada deglutisi. Deglutisi yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Nah, yang keempat itu ada digesti. Digesti adalah pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Nah, yang kelima itu ada absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Nah, yang terakhir itu ada defekasi. Defekasi sendiri yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, adapun organ-organ yang terdapat dalam proses pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Nah, makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh itu melalui mulut. Nah, makanan ini mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi. Nah, di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, yang pertama itu ada gigi. Gigi sendiri berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Di sini, gigi membantu memecahkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, yang kedua itu ada lidah. Lidah sendiri berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan. Nah, dan mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, serta sebagai alat perasa makanan. Yang ketiga itu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu berperan penting dalam proses perubahan zat makanan secara kimiawi yang terjadi di dalam mulut. Ludah terdiri atas 99% air dan enzim amilase. Nah, enzim ini menguraikan pati dalam makanan menjadi gula sederhana, yaitu glukosa dan maltosa. Nah, yang kedua itu ada teka atau faring. Faring merupakan penghubung rongga mulut dengan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Nah, di sini terletak bersimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang. Ke atas bagian depan yang berhubungan dengan rongga hidung dengan perantaran lubang bernama koana.
Keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantara lubang yang disebut isthmus faucium. Yang ketiga itu ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang kurang lebih 25 cm yang tipis sebagai jalan bolus dari mulut menuju lambung. Nah, fungsi kerongkongan itu sebagai jalan bolus dari mulut menuju lambung. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Didik Nurhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Rini, yaitu kita masuk ke lambung ya. Nah, lambung merupakan organ berbentuk J atau biasa dikenal dengan kacang merah. Ya, bentuknya hampir mirip, yang terletak di bawah rusuk terakhir sebelah kiri. Nah, panjang dari lambung ini berkisar 20 cm, diameternya itu 15 cm, dan pH lambung itu berkisar 1 sampai 3,5. Nah, lambung terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian atas disebut kardiak. Nah, merupakan bagian yang berbatasan dengan esofagus. Kemudian kedua, bagian tengah atau disebut fundus. Nah, merupakan bagian badan atau tengah dari lambung. Yang ketiga ada bagian bawah atau disebut dengan pilorus. Nah, yang berbatasan dengan usus halus. Kemudian kita masuki materi usus halus ya. Nah, usus halus merupakan saluran yang berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter. Nah, lebar dari usus halus ini adalah 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jenjot-jenjot usus. Nah, apa sih fungsi dari villi itu? Nah, fungsi dari villi adalah untuk memperluas permukaan dari usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan. Nah, usus halus ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Nah, panjangnya itu berkisar kurang lebih 25 cm. Nah, usus 12 jari atau duodenum ini adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Nah, bagian dari usus 12 jari merupakan bagian terpendek daripada usus halus. Nah, dimulai dari bulboduodenal dan berakhir di ligamentum tracheae. Yang kedua ada yang namanya jejunum atau usus kosong. Nah, jejunum ini panjangnya kurang lebih sekitar 7 meter. Nah, usus kosong atau jejunum ini terkadang sering ditulis dengan yeyunum. Nah, adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Nah, pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus ini sekitar 2 sampai 8 meter. Panjang ya teman-teman. Kemudian 1 sampai 2 meter itu adalah bagian dari usus kosong atau jejunum tersebut. Nah, bagian yang ketiga itu adalah ileum atau usus penyerapan. Nah, ini panjang dari ileum ini kurang lebih 1 meter. Nah, usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Nah, pada sistem pencernaan manusia, ini memiliki panjang sekitar 2 sampai 4 meter.
dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan oleh usus buntu. Nah, ileum ini memiliki pH antara 7 sampai 8, netral atau sedikit basa, dan berfungsi untuk penyerapan vitamin B12 dan garam-garam empedu. Selanjutnya kita masuk pada materi usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Nah, di antara intestinum tenue atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar terdapat cecum, atau usus buntu. Nah, pada ujung cecum terdapat terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan appendix, atau umbai cacing. Nah, umbai cacing atau appendix ini berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas tubuh. Zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltik, dorongan. Zat-zat sisa ini masih mendukung banyak air dan garam mineral yang diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, air dan garam mineral kemudian diabsorpsi, diserap kembali oleh dinding kolon, yaitu kolon ascendens. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Nah, pada saat itu terjadilah proses pembusukan, ya teman-teman. Terdapat zat-zat sisa dengan bantuan bakteri yang disebut dengan bakteri Escherichia coli, yang mampu membentuk vitamin K dan juga B12. Kemudian kita masuk pada kelenjar pencernaan, ya. Kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu dalam mencerna makanan. Nah, kelenjar pencernaan ini meliputi organ-organ yang terletak di luar dari saluran pencernaan. Apa saja? Nah, jadi kelenjar pencernaan itu ada 2. Yang pertama ada hati, yang kedua ada pankreas. Nah, hepar atau hati merupakan kelenjar terbesar dan terpenting dalam tubuh. Nah, hati ini terdiri dari 2 lobus. Setiap lobus memiliki saluran untuk mengangkut cairan empedu, yakni ductus hepaticus. Nah, fungsi dari hati adalah yang pertama, mengemulsikan atau pemecahan zat ke bentuk yang lebih sederhana dari lemak dalam usus halus, kemudian mengabsorpsi atau menyerap dari lemak. Yang ketiga, membantu dalam pengeluaran kolesterol dari dalam tubuh. Nah, secara umum hati ini mempunyai beberapa fungsi, ya teman-teman. Yang pertama, memproduksi cairan empedu, empedu yang rasanya pahit gitu ya. Kemudian kedua, penyimpanan darah. Ketiga, pusat detoksifikasi zat beracun di dalam tubuh manusia. Kemudian, metabolisme protein, lemak, dan juga karbohidrat. Kemudian, penyimpanan mineral dan juga vitamin larut dalam lemak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk memproduksi panas, suhu. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah membahas hati, yang kedua kita akan masuk pada pankreas. Nah, pankreas merupakan kelenjar yang bersifat endokrin dan juga eksokrin. Nah, mengapa disebut endokrin?
karena menghasilkan hormon insulin dan hormon glukogen yang dimasukkan ke dalam darah. Kemudian mengapa bersifat eksokrin? Karena menghasilkan enzim pencernaan. Keluarnya enzim dari pankreas karena dipengaruhi oleh enzim yang disebut pankreozimin. Nah, kemudian enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu apa saja sih? Ya kan? Pasti timbul pertanyaan. Nah, yang pertama, enzim yang dihasilkan adalah tripsinogen. Nah, tripsinogen diaktifkan oleh enzim yang disebut enterokinase menjadi tripsin. Nah, apa fungsi dari tripsin? Fungsi dari tripsin adalah untuk mengubah polipeptida menjadi peptida. Nah, yang kedua, enzim chymotrypsinogen. Nah, diaktifkan oleh tripsin menjadi chymotrypsin yang berfungsi untuk membantu tripsin. Nah, kemudian ada peptidase. Nah, berperan untuk mengubah senyawa peptida menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase. Nah, fungsi dari enzim lipase ini adalah untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian ada enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah alium menjadi maltosa. Kemudian ada enzim nuklease. Nah, fungsi dari enzim nuklease ini untuk memecah asam nukleat menjadi nukleotida. Kemudian ada enzim NHCO3 atau KHCO3 atau ion bikarbonat HC3 HCO3 min. Nah, jadi NaHCO3 atau KHCO3 atau ion bikarbonat HCO3 min. Nah, ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam yang berasal dari lambung. Kan lambung itu bersifat masam, asam yang dinetralkan oleh enzim ini. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kepada pemateri berikutnya saya persilakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Dede, materi tentang sistem pencernaan. Saya akan menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan yang ada pada manusia. Yang pertama itu ada gastritis. Gastritis itu adalah peradangan mukosa lambung atau gangguan ini umum terjadi terutama pada orang yang berusia lanjut. Gastritis menimbulkan peradangan yang tidak begitu berbahaya tetapi berlangsung lama sehingga menyebabkan rusaknya mukosa lambung. Para peneliti saat ini yakin hampir tidak ada makanan yang menyebabkan iritasi pada lambung kecuali cairan asam lambung yang berlebihan. Jadi penyakit ini disebabkan oleh cairan asam lambung yang berlebihan, bukan dari makanan, dan kebanyakan menyerang itu pada usia lanjut. Terus yang kedua ada konstipasi. Konstipasi ini adalah gangguan yang berarti lambatnya pergerakan feses melalui usus besar dan sering dihubungkan dengan jumlah feses yang kering dan keras pada kolon yang menumpuk karena lamanya waktu penyerapan cairan. Penyebab konstipasi adalah kebiasaan buang air yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, juga makan makanan yang tidak berserat. Jadi penyakit konstipasi ini diakibatkan karena pola makan kita yang kurang sehat, terutama tidak jarang minum air putih, jarang makan makanan berserat, dan tidak teratur dalam pembuangan feses, bisa mengakibatkan konstipasi. Yang ketiga ada pankreasitis. Pankreasitis merupakan
peradangan dan ini dapat terjadi baik dalam bentuk pankreatitis akut maupun pankreatitis kronis. Penyebab umum dari pankreatitis adalah alkohol dan terhambatnya tonjolan veteri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Jadi untuk kawan-kawan yang kebiasaan minum minuman yang beralkohol, jangan terlalu, kalau bisa dirubah, karena penyakit pankreatitis ini bisa terjadi akut dan kronis. Jadi sangat berbahaya karena ini timbulnya nanti batu empedu. Terus yang selanjutnya itu ada diare. Diare terjadi akibat pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Di mana infeksi terjadi, glukosa akan terintasi secara luas sehingga kecepatan sekresinya sangat tinggi. Diare disebabkan oleh bakteri kolera. Toksin kolera menstimulus sekresi elektrolit dan cairan yang berlebihan dari ileum dan usus besar. Jadi diare dapat terjadi karena adanya infeksi pada usus besar dan cepatnya materi tinja yang berjalan di dalam usus besar. Jadi makanya kita kalau diare itu sering sakit perut dan ingin buang air besar terus. Yang selanjutnya ada flatus. Flatus atau masuknya gas C dalam saluran pencernaan. Gas C tersebut berupa udara yang tertelan, gas yang dihasilkan bakteri atau gas dari infusi darah yang masuk saluran pencernaan. Gas nitrogen dan oksigen lebih banyak berada dalam lambung dan dapat dikeluarkan dengan bersedawa. Sedangkan gas-gas lain yaitu CO2, metana, dan hidrogen lebih banyak berada dalam usus besar yang dihasilkan oleh bakteri. Gangguan sistem pencernaan ini dapat terjadi karena kita sering melakukan diet ketat, misalnya minum pil yang membakar lemak, terus minuman keras juga bisa. Yang selanjutnya memakan makanan kaleng yang dapat terkontaminasi dengan bakteri gitu. Terakhir ada luka lambung atau ulkus. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadinya tuka lambung. Tuka lambung menyebabkan lambungnya dinding lambung sehingga di lambung jatuh di rongga perut. Sebagian besar tuka lambung ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Jadi untuk kawan-kawan semua, sayangi lambungnya, makan makanan yang bergizi, minum air putih, dan makan makanan yang berserat. Jangan lupa teratur dalam buang air besar karena akan menimbulkan atau terjadinya feses yang keras di dalam lambung kita. Oke, buat kawan-kawan semua, mungkin sekian presentasi dari saya tentang penjelasan gangguan pada sistem pencernaan manusia, yaitu ada beberapa yang saya sebutkan tadi. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak dan jangan lewat, terus makan makanan yang berserat, dan teraturlah dalam buang air besar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.